welcome to Leaders on Leaders bersama gue Vina Mulyana yang kali ini akan nemenin kalian semua di episode terbaru Leaders on Leaders. Topiknya menarik banget, yaitu seluk-beluk dunia karir untuk Gen Z dan milenial. Nah, gue di kesempatan kali ini nggak sendirian, karena ada teman-teman gue yang juga akan berbincang-bincang di episode kali ini. Yang pertama ada Mas Rispo di sini. Halo. Yes, kemudian tentu saja HRD kecintaan kita semua ada Mas Eza. Halo teman-teman. Oke, di sebelah kiri saya ada Mbak Istri. Halo. Dan juga tentu saja ada seorang gamers yang luar biasa prestasinya, ada Mas Kopex. Halo guys. Nah, nggak lengkap rasanya sebenarnya kalau misalnya kita juga nggak kenalan gitu ya satu sama lain. Mungkin Mas Rispo dulu nih, mungkin kenalan sedikit aja kegiatannya sekarang lagi ngapain. Nama saya Rispo ya, buat yang belum tahu. Iya, baru gitu doang. Ya kerjaan saya, kegiatan saya tuh ya syuting-syuting aja gitu. Okay. Kadang YouTube, kadang di TV, kadang film. Sekarang lagi banyak ada series juga. Waduh. Gitu ya kan. Sama di CXO ya. Selanjutnya ada Eza, apa kabarnya? Gue Eza Hazami, mungkin teman-teman udah beberapa kali ngelihat muka gue di konten YouTube, TikTok, atau mungkin Twitter nih teman-teman gitu ya. Jadi gue salah satu HR di salah satu startup financial technology dan juga HR content creator sih sekarang. Keren ya disebutin. HR content creator. Rispo apa? Pelawak. Sebenarnya sama kayak Eza, gue juga HR content creator, cuma beda platform. Yes. Kalau Eza lebih banyak di Twitter sama YouTube, gue yang lagi hits zaman sekarang gitu ya. Hai teman-teman onlineku yang ada di TikTok. Halo. Nah, di sebelah kiri juga ada Mbak Istri. Ini ada rekan saya juga di TikTok. Silakan Istri Kusuma. Halo teman-teman, kenalin nama aku Istri Kusuma ya, bisa dipanggil Istri. Kalau untuk saat ini aku sebelumnya jadi HR juga, tapi aku memutuskan ya selama pandemi kayaknya lebih enak buat bisnis sendiri gitu kan. Terus aku fokus di content creator juga di TikTok, YouTube, sama di Instagram ya. Aku HR-nya tuh lebih ke karir yang ada psikologinya juga gitu, jadi mental health-nya juga gitu. Jadi mungkin itu sih kalau buat sekarang. Terakhir adalah Mas Kopex. Hai Kopex. Hai, halo guys. Kenalin nama gue Kopex Gaming, itu nama YouTube ya, bukan nama asli. Jadi kegiatan gue ini, gue adalah content creator di YouTube, di TikTok, sama di Instagram. Dan gue live stream juga di YouTube ya. Dan konten YouTube gue itu adalah, niche gue itu main game. Jadi kayak gamer lah gue lah. Oh berarti gamers ya? Ya. Kok rambutnya nggak kuning? Biasanya gamers Gamers rambutnya Bukan pada yang kuning. Takutnya jadi jamet. Bukannya nggak mendukung gitu kalian. Bukan yang itu. Boleh juga sebenarnya warna rambutnya nggak dicat, sebenarnya boleh loh. Iya, iya. Boleh. Kirain semuanya dicat. Oke, jangan kita ngomongin jamet-jametan ya, takutnya agak keluar dari topik kita sebenarnya kali ini ya. Jadi guys, sesuai tadi apa yang sudah gue omongin di awal, sebenarnya kita bakal ngomongin lebih banyak soal dunia pekerjaan, utamanya buat teman-teman yang sekarang merupakan para Gen Z dan milenial. Nah, ada yang bikin para job seeker tuh overthinking sebenarnya. Jadi ada keluar pernyataan dari Ibu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa 15% angkatan kerja muda itu akan menganggur di tahun 2025. Waduh. Nah, kalau kita kaitkan nih Gen Z sama yang lagi masuk ke usia career hunting atau para profesional muda, berdasarkan data juga dari The Ladder, sebesar 36% Gen Z bahkan percaya kalau generasi mereka ini adalah generasi yang sulit banget buat dapat pekerjaan. Nah, ini kayaknya seru bakal jadi pembahasan. Loh, kok bisa gitu ya? Padahal kalau kita lihat, Gen Z itu kan banyak anak muda gitu ya. Dan mereka juga lahir brojol udah kena teknologi. Nggak kayak usia-usia kita. Kita gitu ya, masih zaman-zaman transisi, zaman-zaman transisi. Iya, Zaman-zaman transisi kan. Nah, mumpung di sini ada para praktisi dan juga ada teman-teman juga yang sebenarnya sekarang sedang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diminati oleh Gen Z, yaitu stand up comedian dan juga seorang YouTuber gitu ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol gimana caranya gitu ya. Kan pasti tahu kalau misalnya HRD itu kerjaannya tuh kadang-kadang ya lo ngerekrut-rekrut orang, lo wawancara-wawancara orang gitu ya. Mungkin Eza lo bisa ngasih tahu sebenarnya kerjaan lo tuh sebagai HRD tuh ngapain sih sehari-hari? Ngasih gambaran dulu ya teman-teman ya, bahwa kerjaan HRD itu nggak cuma ngerekrut. Gitu. Yes. Banyak banget kerjaan HRD yang
well, orang lihat tuh cuma ngerekrut atau bahkan mungkin tiba-tiba ngasih surat PHK gitu ya. Itu paling horor gitu. Tapi sebenarnya ada banyak profesi yang dikerjakan oleh HR. Salah satunya ya tentunya administrasi, kemudian juga culture and engagement. Mungkin Kavina yang kalau nggak salah ya di gue di HR sekarang lebih banyak megang soal budaya kerja ya. itu. Jadi nggak terlalu banyak megang soal rekrutmen sebenarnya. Betul. Terus juga ada industrial relationship dan banyak lagi sebenarnya teman-teman. Jadi kerjaan HR bukan hanya ngerekrut. Nah, kebetulan gue ini yang bidang rekrut lah dari awal gue karir gitu. Jadi memang ya bisa dibilang kerjaan HR tuh luas, Kavina. Memang banyak banget ya teman-teman kalau misalnya kita lihat, gue pengen kerja di HR, sebenarnya kerjaannya tuh nggak cuma career hunting aja atau kayak ngesortir CV dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Jadi ada juga kerjaan yang ngurusin compensation benefit misalnya, kayak di kantor gue ada yang compensation benefit, ya kayak ngurusin gaji gitu ya, nggak boleh telat tuh gaji tiap bulan. THR nih. Iya bentar lagi THR ya. Orang-orang compensation and benefit udah mulai pusing. Udah mulai pusing, ngitung THR biasanya. Kemudian setelah ada yang ngurusin THR, ada yang ngurusin budaya kerja, kayak misalnya kerjaan gue sekarang itu lebih banyak fokus di mempersiapkan lingkungan kerja yang kondusif gitu, biar orang-orang tuh betah, nggak loncat-loncat gitu ya. Ada juga Eza yang kerjaan yang nge-recruit gitu ya. Dan kemudian ada juga yang kerjaannya itu untuk mengembangkan organisasi, namanya organizational development. Nah, gue mau ke Kak Isri sekarang, karena Kak Isri juga kan sekarang background-nya di antara kita berlima ini background-nya lo yang psikologi banget gitu ya. Mungkin lo bisa nambahin juga sih Kak, apa sih menurut lo kerjaan HR yang sebenarnya orang nggak banyak yang tahu? Yang paling banyak nggak tahu mungkin OD tadi ya, terus industrial relation juga ya. Mungkin payroll juga. Kebanyakan kalau payroll itu kan mungkin mikirnya kayaknya bukan HRD gitu kan. Ya kalau orang-orang yang belum tahu gitu. Mungkin itu sih sejauh ini ya, kayaknya 3 itu yang paling banyak belum tahu gitu. Oke. Dan memang karena kita lagi ngomongin Gen Z nih saat ini, ada survei juga yang bilang bahwa sebenarnya Gen Z dan milenial itu sekarang saat ini gitu ya, mereka tuh berhak dan lebih milih nganggur daripada nggak happy di kerjaannya. Kalau dari seseorang yang background-nya gitu ya, seorang yang background-nya psikologi, menurut lo nih Kak, itu gimana sih fenomena itu saat ini? Karena kan tadi yang Kak Vina udah bilang di awal, kita tuh terlahir di dunia, bukan kita sih ya, maksudnya Gen Z ya gitu ya, terlahir di zaman digital. Jadi mereka tuh udah serba otomatis lah gitu kan, udah ada teknologi, terus handphone juga udah smartphone gitu kan. Jadi itu juga bakal ngaruh dengan ya motivasinya juga ya, produktivitas juga bakal ngaruh gitu. Dan kalau dari hasil survei sih aku pernah lihat juga ternyata Gen Z itu lebih banyak yang pesimis sama gelisah gitu kan. Karena persaingannya tuh makin banyak sekarang tuh. Karena digital kan kelihatan banget ya kayak di LinkedIn gitu kan, terus juga di Jobstreet, social media itu bikin insecure banget. Nah, itu tuh udah bikin ya udahlah malas gitu, gue di rumah aja gitu kan. Itu benar-benar ngaruh banget sih. Kalau lo nih, karena lo juga setiap hari kan sortir CV dan mungkin beberapa posisi di kantor lo sekarang juga yang ngisi tuh Gen Z gitu kan ya. Rata-rata sih Gen Z. Gen Z. Nah, lo lihat nih sebenarnya apa sih hal yang paling banyak dirasakan dan membuat mereka resah gitu ya oleh para Gen Z ketika mereka cari kerja? Sepengalaman gue ya, mungkin ketika mereka menentukan karir pertamanya atau kerjaan pertama. Karena mungkin gue ngelihatnya gitu ya, orang-orang tuh banyak gitu yang, gue bisa bilang dari jurusan A, terus tiba-tiba kerjanya beda gitu dengan jurusannya gitu. Itu kan jadi kayak semacam distraksi lah dalam karir mereka gitu. Kok gue belajar 4 tahun dengan jurusan yang A gitu ya, terus tiba-tiba ternyata pas gue terjun ke dunia kerja, yang jurusan A tuh gak sebanyak yang gue pikir gitu pas lulus gitu. Jadi akhirnya dengan ya bisa dibilang apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, orang tuh banyak sekarang yang akhirnya ke kerjaan B yang mungkin lebih menjanjikan dan akhirnya dia bingung gitu kayak ini sebenarnya karir yang gue pengen gak sih gitu sih yang gue lihat sih Kak Vina fenomenanya gitu ya. Lu kalau nggak salah juga bukan jurusan lu kan? Bukan, gue juga sebenarnya adalah salah satu contoh mahasiswa murtad guys. Jadi gue kuliahnya dulu pertanian gitu ya, kerjaan pertama gue jadi jurnalis, sekarang jadi HR dan konten kreator. Itu kayak 4 dunia berbeda. Jauh banget Jauh ya. banget. Gitu, Ibarat kata jadi- kayak Bekasi ke mana gitu ya? Benar, benar. Bekasi ke Jakarta tapi lewat Papua gitu muternya ya. Jadi memang ya gue setuju sama Eza sih, karena gue juga sering dapat kayak curhatan gitu ya tiap hari setelah gue nge-TikTok hampir 1 tahun ini tuh setiap hari DM Instagram gue tuh cukup banyak gitu yang curhat gitu ya. Bisa nggak sih kalau misalnya jurusan ini kerjaannya ini gitu. Betul. Tapi menurut gue salah satu hal ya yang bikin mereka cukup gelisah itu adalah karena gini, Indonesia tuh sekarang lagi ada di tahap bonus demografi, which is yang populasinya tuh lagi gede-gedenya. Betul. 70% diantaranya itulah usia produktif, Betul. 15 sampai 64 tahun. Tapi
kalau misalnya kita lihat dari tren dari sektor industri itu justru menurun, Bang. Jadi kalau misalnya lo lihat gitu ya, sektor industri itu adalah salah satu sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Akhirnya sekarang yang terjadi itu supply demand-nya nggak match. Supply-nya lagi gede-gedenya karena orang-orang lagi pada cari kerja, angka produktivitasnya lagi tinggi, tapi lapangan pekerjaannya malah menurun. Akhirnya si Gen Z ini gitu yang baru lulus kuliah dan para corona millennials ini ngerasa bahwa mereka itu menghadapi persaingan yang lebih ketat jika dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Nah, sekarang gue mau ke Rispo sama Kopex nih, karena memang profesi kalian ini kan juga dibilang bukan profesi yang nggak ada gitu ya 5 tahun yang lalu gitu. 10 tahun yang lalu bahkan kayak nggak ada tuh kepikiran gue nge-YouTube dapat duit gitu ya. Atau gue ngelawak dapat duit gitu ya. Nah, gue pengen ke Rispo dulu nih sebagai komika gitu ya. Menurut lo pernah nggak sih kepikiran akhirnya lo terjun ke dunia ini gitu? Sama sekali nggak pernah kalau gue. Itu ceritanya gimana? Ya gue kan ya awalnya sekolah gitu ya kan dididik sama orang tua ya udah sekolah kuliah nanti kerja gitu ya kan pakai kemeja gitu. Pakai dasi ya. Pakai dasi gitu. Jurusan apa? Gua pertama PR. Oke. Nah, terus gua hukum juga. Terus terakhir ekonomi. Wow, lengkap. Iya. Dan tiga-tiganya tidak ada yang lulus. Kuliah gitu. Jadi lagi asik-asik kuliah gitu tiba-tiba gua kerja tuh di bank waktu itu. Oke. Itu semester berapa tuh? Dari lulus SMA gua kuliah langsung kerja tuh semester 1 gua langsung kerja di bank di legal dulu bagian legal tuh asisten orang kredit gitu. Asisten. Nah, terus kerja 7 bulan 8 bulan terus tahun kuliah berantakan tuh. Mas, wah udah enakan kerja aja gitu. Udah dapet duit ya. Kalau udah tahu duit tuh udah malas. Nah, terus waduh males kerja gini bosen gitu. Kuliah lagi gua tuh. Dari PR kuliah lagi hukum gitu kan. Baru semester 3 ada audisi Suci Suci. Rame tuh stand up tuh 2012 tuh. Di Indonesia mulai rame stand up tuh ada audisi Suci. Lolos gua. Lolos tuh kan. Berarti lucu ya. Berarti lucu. Lucu. Tar dulu. Lolos. Begitu lolos Suci, gua kan di karantina kan. Di karantina gua udahlah gua gak usah kuliah. Karena yang ada di otak gua tuh artis semuanya Raffi Ahmad kaya. Gua udah masuk TV nih kata gua. Udah masuk TV. Berarti achievement lah ya. Iya, gak usah kuliah lah. Minggu kedua tereliminasi. Minggu kedua, waduh, gimana nih dari 2012 tuh minggu kedua tereliminasi. Setahun gue yakin jadi komik tuh gak ada jobnya tuh. Emang belum ada yang kenal ya kan tereliminasi. 2 tahun, waduh sepertinya harus kuliah lagi nih. Daftar kuliah lagi di Jogja. Di Jogja, terus kuliah, waduh tiba-tiba lagi kuliah tuh gue udah sampai magang, udah KKN tuh udah lama dong kuliahnya. Di semester 4, semester 5 gitu dong. Udah mau skripsi malah, udah skripsi tuh ada tawaran film. Main filmnya Susah Sinyal Ernest, ada yang nonton nggak? Oh iya, aku nonton. Susah Sinyal Ernest, gue yang jadi wartawan itu. Nah, scene-nya lucu waktu itu, viral terus videonya itu kan scene-nya tuh Gisel sama Gading cerai. Bohongan ini padahal begitu cerai beneran kan viral. Gue ikut-ikutan. Terus jadi main film di mana terus kuliah gue gimana ya kuliah terus nggak lama usia udah 26, 27 terus gue akhirnya nikah udah sampai sekarang gue nggak kuliah gitu. Jadi kerjaan gue sekarang apa aja jadinya. Stand up itu sebenarnya tuh kayak batu loncatan gitu, malah sekarang hampir jarang banget kerjaan gue stand up gitu karena dari stand up gue jadi ke film, ke TV, ke host segala macem gitu. Ada telepon ya? itu panggilan kerja Itu kayaknya alarm ya harus nyiapin sahur gue rasa. Nah, Bener gak? siapa tahu brand angkat dulu. Siapa tahu ya mau build in tuh. Angkat bro. Kalau kayak kita gini telepon siapa aja angkat. Oke, jadi memang lo tuh gak pernah kebayang sebelumnya bakal jadi komika, let alone lo jadi bintang film gitu ya, Po ya? Gue pengen jadi polisi dulu. Lo dulunya malah jadi polisi? Pengennya cita-citanya ya gue sempat daftar Akpol gitu, gagal gitu. Tapi pernah jadi polisi di film tapi jadi juga kata gue. Sampean ya minimal. Iya. Kalau tadi kan Rismo bilang dia nggak pernah nyangka. Kalau lo gimana, Pex? Perjalanan lo sampai akhirnya sekarang jadi seorang YouTuber gaming dengan 1 juta lebih subscriber itu. Alhamdulillah. Ya nggak kepikiran juga sih, karena awalnya kan
gue cuma lulusan SMK ya. Jadi gue kerja dulu sebagai desain grafis 2 tahun. Habis itu baru gue kepikiran jadi YouTuber di situ. Dan gue juga nggak muluk-muluk. Gue pengen kayak gimana caranya gue jadi gamer dan gue dapat gaji ya minimal UMR lah. Gitu. Jadi gue nggak ada ekspektasi tinggi. Takutnya kan sakit hati. Itu tahun berapa tuh mulainya tuh? Gue mulainya 2017. Berarti udah 5 tahun ya. 5 tahun. Dan gue selama nge-YouTube itu setahun setiap gue upload video nonton cuma 40 orang. Selama setahun? Selama setahun. Waduh, kalau jadi gue kayaknya... benar-benar gak ada kemajuan. Tapi kalau 40 orang dalam satu kelas tuh banyak Iya sih. sih, Lumayan ya. Tapi kalau di YouTube tidak ada. Nggak lolos 1 jam. Nggak lolos. Jadi akhirnya setelah setahun lo upload konten secara terus menerus konsisten cuma 40 orang yang nonton. Akhirnya break momennya tuh waktu kapan? Breaknya tuh waktu gue mau setahun YouTube karena gue mencoba banyak jenis konten ya, gue mencoba kreatif. Mungkin ini nggak bisa, gue harus nyoba cara lain gitu. Akhirnya gue nyoba cara A, B, C. Akhirnya lolosnya waktu ada game Mobile Legends tuh lagi naik. Nah waktu itu belum ada analisatornya tuh. Nah gue di situ jadi analisatornya. Gue kayak ngajarin orang-orang gimana cara main Mobile Legends, caranya top global pada main, pro player. Nah gue tuh yang kayak menyampaikan ke mereka nih, pro player mainnya begini. Gitu. Nah disitulah baru dapat pasarnya gue. Itu rame, baru banyak yang nonton. baru ya. Tapi memang dunia seperti itu ya, ketika lu nggak expect sesuatu, nggak tahu malah jadi. Gue udah hampir mau nyerah itu YouTube. Gue pengen kerja lagi. Tapi bener kata Eza gitu, zaman gua dulu stand up tuh nggak ada cita-cita masuk TV apa ya stand up aja. Sekarang kan komik banyak banget nih, ada yang baru-baru jadi stand up. Tujuan awal dia stand up udah pengen jadi artis gitu, malah jadi susah gitu. Bener. Karena dia udah nih BTW gue waktu ngerintis YouTube gue pernah stand up juga. Pernah stand up juga? Iya, jadi gue pernah stand up nyoba, cuman nggak lucu. Gitu. Jadi nggak sukses di situ. Dulu gue stand up kalau open mic tuh nggak ada yang ketawa. Gitu. Nah sekarang gue udah nggak jadi stand up. Itu 40 orang, 40 orang juga yang nonton. Gue juga 4 tahun nggak lucu-lucu, makanya lolos audisi juga langsung tereliminasi. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu lo nggak jadi bintang film dong, Po. Ya iya, tapi setelah gue di Jogja justru malah malah mulai aneh-aneh gitu malah. Tapi gini, walaupun kerjaan lo tuh bukan kerjaan kantoran kayak kita bertiga ya, formal ya. Bukan formal, tapi pasti ada ya satu momen di mana lo tuh pengen, gue nggak mungkin nih kerjaannya kayak gini-gini terus. Misalnya kayak gue juga pengen coba explore yang baru. Contoh kayak misalnya Rispo tadinya, oke lah, lo sekarang main film. Tapi nanti lo juga mungkin entah ke depannya pengen coba jadi sutradara misalnya kayak Bang Ernest gitu kan. Atau misalnya lo pengen punya PH, atau lo punya perusahaan sendiri. Atau lo tadinya cuma main-main game aja, akhirnya lo nurturing banyak gamers gitu. Nah menurut lo kalau misalnya dunia profesional kayak kita, yang namanya track record itu kan bisa dimasukin ke dalam CV. Nah, kalau lo nih gitu ya, di dunia yang kerjaannya tuh lebih apa ya, gue bilangnya freelance gitu kali ya Za ya. Lo gimana sih caranya untuk bisa memperlihatkan profesionalisme ketika lo bekerja? Kalau gue mah lucu, udah itu doang. Udah di mana-mana, yang penting lucu gitu. Tapi tapi apakah memang lo kayak harus punya apa ya? Oh, gue tahu nih orangnya ini karena dia ini gitu. Jadi memang ada apa gue? Track record gitu kali ya. Kalau di entertainment, di stand up itu persona sih namanya. Persona. Jadi punya persona. Jadi kalau udah ngomong ini orang tahu ini Rispo gitu. Ya. Kalau gua kan orang taunya absurd gitu, aneh gitu. Jadi kalau yang aneh-aneh udah tahu Rispo gitu lah. Ada orang yang coba aneh juga. Ya pasti dibilangnya ngikutin Rispo gitu. Karena ya udah lebih dulu aja gitu. Kalau kata Panji karena kan, lo ya setting the trend gitu ya dulunya. Karena kalau kata Panji kan sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik gitu. Jadi emang apalagi di entertainment, pembeda tuh sangat mencolok banget gitu. Emang harus beda dari yang lain. Jadi lo memang apa ya namanya, agar lo bisa lebih dikenal, terus meraup masa lebih luas, akhirnya lo nggak mau, lo juga harus nyari pembeda lo apa ya, flavor lo apa gitu ya, Po? Iya, pembedanya apa sama ya lakukan sesuatu yang baru terus gitu. Lo gimana tuh kalau ngeriset kayak gue harus baru lagi nih, gue harus baru lagi gitu? Kemarin tuh pandemi orang pada sepi gitu, dan yang gua kaget gitu, gua kan terjun ke podcast gitu, tapi podcast audio di Spotify gitu kan. Nah tiba-tiba, wah kok rame banget nih gitu Spotify. Ternyata ya emang karena pandemi itu orang di rumah jadi nontonin Spotify gitu. Jadi podcast audio itu kayak YouTube mungkin 10-15 tahun lalu gitu, orang nggak akan nyangka gitu. Dan sekarang tiba-tiba gue eksklusif di Spotify, wah anjir nih,
ada duitnya ternyata Iya, gitu kayak iya. tadinya ngoceh-ngoceh doang gue bikin GJLS bareng Regen sama Hibzi gitu ya, terus bikin YouTube juga gitu ternyata wah rame nih gitu. Itu produk pandemi itu justru. Jadi Bener. gua bukannya apa ya, ada sedikit berkahnya juga pandemi. Iya, bener. Malah Karena Nah, banyak iya. ya, betul. Kalau gue bahkan kalau misalnya nggak ada pandemi, mungkin gue nggak jadi seorang kreator di TikTok kayaknya. Sama deh Iya. kayaknya. Atau jadi Asli. pemenang TikTok Oh, Awards. iya, benar. Karena itu semua juga adanya Yes. gara-gara pandemi gitu. Gue Betul. mulai TikTok juga gara-gara pandemi. Nah kalau misalnya lo sendiri Pek gitu, gimana sih caranya akhirnya lo bisa menjangkau masa yang lebih besar dari 40 penonton sampai subscriber lo sekarang 1 juta kan? Gimana tuh caranya? Akhirnya lo coba untuk bisa tahu, gue harus melakukan hal yang baru lagi. Ya bener nih yang kata tadi Rispo bilang, Hmm. sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Mm-mm. Jadi kita harus bikin konten yang unik, jadi biar orang tuh tahu, oh kalau konten A ini dia, kalau konten B ini dia. Karena kalau kita sama, pasti susah untuk Oke. naiknya. Bener. Karena saingan kita kan banyak banget gitu. Bener. Nah lo ngerisetnya untuk bisa tahu pembeda lo yang harus lo coba tuh dari mana? Sekarang risetnya karena gue suka nonton YouTube luar juga. Oke. Jadi gue tahu di YouTube luar biasanya Indonesia agak telat tuh. Ya. Ngikutin Bener-bener. YouTube luar Iya, nunggu bener. setahun 2 tahun baru Iya, dibikin iya, versi iya. Indonesianya Bener, kan. Iya, iya. Nah gue juga bikin, gue tau dari luar dia menganalisa game Dota. Oh nih ML belum ada nih, ML lagi naik. Ya udah gue yang jadi pertama dah. Oh. Gitu. Referensinya dari luar berarti ya? Dari luar. Berarti kalau misalnya gue bisa simpulkan ATM. Ya, Amati, amati, tiru, tiru, modifikasi. modifikasi. Yes. Nah, karena kita tadi ngomongin CV gitu ya. Sekarang gue balik lagi ke HRD kita yang sangat terhormat ya kali ini. Nah, gue pengen ke Eza dulu. Za, kalau misalnya nih ada orang gitu ya. Sebenarnya banyak banget gue dapet curhatan gitu tiap hari. Kak, saya udah bikin semua tipsnya Kak Vina masuk ke CV saya. Tapi kok rasanya saya nggak bisa juga gitu dapat atau nggak bisa juga dipanggil. Menurut lo bisa gitu ketika lo ngelihat CV, karena lo kan benar-benar Ya. ngesortir CV dan ngelihat requirements para pelamar kerja. Yang pertama kali lo lihat tuh apa sih? Dan yang membuat menurut lo nih yang ngebuat CV itu bagus tuh kayak gimana? Ya, ini gue ngomong semoga nggak dirujak ya. Karena gue kalau di Twitter ngomongin CV dirujak mulu Mohon soalnya. maaf guys, nanti jangan dipotong-potong taruh di TikTok ya. Yes, benar banget ya. Tolong ini kasih editor kasih timestamp ya. Oke, jadi sebenarnya gini Kak Vina, ketika seorang HR ngelihat CV dari pelamar gitu ya, basically kita kerjanya itu kan mungkin gue bisa gambarin ke teman-teman, kita selalu balikin requirement atau kebutuhan user alias orang yang lagi nyari talent ini atau si kandidat ini gitu loh. Misalnya kayak oke, gue butuh orang yang bisa ngerjain A, B, C gitu. Maka gue sebagai HR, gue akan nyari A, B, C gitu di CV orang-orang atau kandidat yang memang lagi ngelamar gitu. Jadi ketika kandidat bahkan mungkin punyanya cuma misalnya D gitu, atau bahkan mungkin Z gitu, itu gue nggak akan terima gitu, atau bahkan mungkin ngelirik. Kenapa? Karena ketika nanti gue sodorin, bahkan mungkin buat interview aja ngapain, karena dia nggak punya basicnya gitu loh. Jadi basically gue akan cari kalau misalnya udah sesuai requirement, itu yang gue lihat, itu satu gitu, itu krusial banget teman-teman ya. Terus yang kedua, jangankan requirement deh, kadang-kadang job seeker gitu ya, atau kandidat, apalagi mungkin zaman sekarang gitu ya, nulis cover letter or even Email. Yes, dan email paling parah gitu ya, kayak mereka cuma kirim berkasnya aja, tiba-tiba ngirim kayak wow ini CV aja gitu ya. Apalagi gue paling sering gitu ya ngasih CV atau portofolio bentuknya Google Drive, tapi begitu gue buka di lock. Gimana ya mau buka? Gimana gue bisa buka coba Jadi gitu? gimana ceritanya kita lihat ya? Nah, benar itu sering banget kesalahan-kesalahan seperti itu sih. Iya. Jadi kayak banyak mesti perlu pencerahan gitu ya. Mungkin gue nggak tahu ya, kurikulum kita tuh sebenarnya harus loh dari buat Kuliah. gue gitu ya. Jangan kan kuliah deh, SMA deh gitu ya. SMA tuh gimana sih cara kirim email gitu ya pada saat ngelamar kerja. Apalagi SMK gitu, itu penting banget. Karena gue juga kan sebelumnya kayak sebelum di startup itu kayak kerja di manufaktur Kavin. Wah itu lebih parah lagi. Iya. Apalagi kayak Lo dealing with blue collar. yes, benar itu. Jadi kayak mostly kan hard copy ya, nggak familiar lah dengan email gitu ya orang-orang ini gitu. Jadi agak susah ngajarinnya tuh buat kayak cara nulis email yang benar, cover letter supaya apa? Mereka bisa presenting themselves gitu pas kita lagi ngelamar kerja, gitu sih Kavin. Setuju. Nah, Kak Isri mungkin bisa tambahin nggak selama lo pengalaman jadi HR gitu, lo juga pernah kan ngeliat kandidat atau menyocokkan kandidat untuk pekerjaan tertentu. Menurut lo nih CV yang bagus tuh kayak gimana sih? Oke. Kalau sebenarnya kalau ngomongin HR itu kan beda-beda ya. Ada yang HR yang pengennya kayak gini gitu. Tapi kalau balik lagi ngomongin tadi kata Kak Eza juga emang tiap perusahaan itu punya kebutuhan masing-masing gitu kan. Kayak dia punya pengalaman ABCD banyak banget sampai 10 tahun lah katakanlah minimal gitu ya.
tapi kok nggak diterima gitu kan? Ya karena perusahaan yang nggak butuh itu gitu. Jadi sesimpel itu sih. Iya, Yang penting nyari kerja itu kayak nyari jodoh lah ya, Yes. kayak cocok-cocokan gitu kan. Bener-bener. Jadi kalau emang nggak cocok ya udah lo nggak diterima gitu Iya. sih, sesimpel itu aja gitu. Dan kalau ngomongin CV yang bagus, menurut aku sih emang lebih ke kayak yang penting isinya tuh bener-bener sesuai dengan lokernya juga, persyaratan, dan juga emang kalau bisa sih pembeda dari yang lain juga, kayak misalkan sertifikasi gitu kan, atau mungkin dia punya pengalaman lain yang emang berbeda dengan kandidat yang lain juga kayak gitu. Setuju sih sebenarnya. Gue tuh sering ngomong ya, kalau misalnya gue ngajar atau diminta jadi pembicara di kampus, gue selalu bilang ya namanya proses lo ngelamar kerja tuh kayak lo cari jodoh. Yes. Kalau lo lagi PDKT sama gebetan, kalau misalnya lo lagi PDKT sama gebetan, lo kan kayak pengen tahu banget tentang si doi gitu kan, dia tuh orang mana, orang tuanya kerja apa, Bahkan kepoin alamat rumah sekali ya. rumah segala macam. Kenapa sih lo kepo banget? Agar kemudian informasi tersebut bisa lo pakai pada saat proses PDKT. Benar. Agar kemudian si doi itu nggak ngeghosting. Yes. Terus lo memutar lagu Hati-Hati di Jalannya Tulus gitu kan nggak seperti itu. Nah sayangnya hal itu tuh jarang dilakukan oleh para pencari kerja. Mereka tuh cenderung untuk oke, gue bikin CV nih, udah menuntaskan kewajiban gue, CV tersebut dilempar ke semua perusahaan. Ibaratnya kalau lagi PDKT, itu PDKT nggak lewat Send DM all. guys. Send all. Itu Iya, kayak lagi bener. pakai tol masjid gitu. Yes. Jadi Iya, tidak iya. efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya gue sih pribadi, yang namanya CV yang bagus itu adalah CV yang tadi sesuai dan bisa melihat menjawab kebutuhan dari si perusahaan. Karena perusahaan tuh kayak gebetan. Dia tuh pasti punya requirements, punya nilai, punya budaya yang memang harus dijawab dari CV lo gitu. Mungkin nambahin sih, misalnya teman-teman kayak, Kak pakai desain atau yang kayak gimana sih biar beda Nah, gitu. Iya, ATS gitu kan. Yes, Heeh. mungkin ini sih perlu di state gitu ya. CV bentuk apapun, desain apapun, tetap kita terima teman-teman. Yang penting balikin lagi tadi, Iya. sesuai nggak sama Iya. kebutuhan yang kita cari. Iya, iya. Jadi jangan kayak, ini kan banyak itu ya Gen Z, kayak, Kak ini desainnya kayak gimana sih yang bagus itu? Percaya, nggak ada. Kalau misalnya kita bagus, nggak Nggak ngaruh. ada maksudnya. Bener, nggak ngaruh. Karena subjektif banget. Misalnya gue bilang bagus gitu. Mungkin Kak Istri juga bilang kayak, ini jelek gitu. Ya, jadi kayak pandangan Bisa bagus itu bisa beda-beda setiap orang. Subjektif Jadi banget, selama itu requirement-nya sesuai, kita akan cari kok teman-teman. Dan memang ya tadi kuncinya itu adalah lo tuh harus personalisasi menurut Yes, gue ya. Karena benar. balik lagi, yang namanya lo PDKT ke gebetan kan lo nggak bisa send all kan ketika lo nge-WA kan gitu, sama aja kayak lo lagi cari kerja, itu tuh sebenarnya sama banget. Nah, gue sekarang mau ke Kopex lagi gitu ya, sama ke Rispo. Kalau misalnya dunia perkomikan dan pergamingan, lo bisa jadi komika profesional atau gamer profesional, itu ada tahapannya nggak sih? Kalau misalnya kita bicara soal karir, kan karir tuh kadang-kadang horizontal ya. Jadi, vertikal gitu. Jadi lo dari staff, terus naik jadi manajer, jadi VP, dan lain sebagainya. Nah, sebagai orang yang kerjaannya freelance, itu tuh ada tingkatannya kayak gitu juga nggak sih? Sama. Sama? Kalau untuk jadi pro player, ya untuk di pro player di semua game sama. Kita harus dari bawah dan harus konsisten gitu, latihan terus. Iya. Bahkan bisa 20 jam sehari latihannya. Wow. Buat jadi pro player. Minimal jadi mythic lah ya. Ya. Tapi kan ada tahapannya kan, Yes, naik terus. benar. Nanti ketemu yang lebih jago, ketemu yang lebih jago. Dan kalaupun lu udah kerja keras kayak gitu, tapi ada orang yang kerja keras dan punya bakat, lu bakal kalah juga. Gitu. Dan itu susahnya kerja di Dunia game ya? dunia profesional game. Karena harus butuh bakat juga dan kerja keras dua-duanya. Oke. Lo bisa gambarin bakatnya tuh seperti apa nggak sih? Bakat tuh kayak bawaan. Dia tuh kayak Oke. baru main langsung jago gitu. Oh, Itu ada yang gitu bakat ya? Passion bawaan. lah ya gitu ya. Dan ada yang bakat doang, tapi dia nggak kerja keras, dia juga nggak bakal bisa jadi pro Percuma. player. Oke, Jadi jadi harus memang dua-duanya harus digabungin. dua-duanya. Kalau mau jadi yang Dua-duanya. terbaik itu sih. Oke. Kalau di dunia Lo profesional. sendiri nih untuk sampai di titik ini berapa lama setiap hari lo menghabiskan untuk main depan komputer atau main Mobile Legends di HP lo? Gue dulu pernah pengen jadi pro player Dota 2, Ah. cuman karena gue susah naiknya ya, akhirnya gue sadar diri lah. Kayaknya gue nggak bisa jadi pro player deh. Oke. Akhirnya gue mencari cara lain, gimana caranya gue jadi gamer tapi dibayar. Akhirnya jawabannya ada di YouTube itu, gue grinding di situ. Yang sesuai bidang gue, karena kan gue SMK-nya multimedia gitu, jadi gue bisa ngedit juga, bisa bikin thumbnail gitu lah. Ada Kayak basic gitu lah gitu. Ya ada basicnya di situ. Jadi gue bukan dari jagonya yang gue jual. Jadi gue jualnya tuh dari informasi apa, dari gue menghibur, dari gue ngelucu atau apapun itu. Pakai cara lain lah main game. Iya, akhirnya lo mencari jalur yang bukan jalur biasa gitu ya. Bukan Akhirnya jalur untuk main menang. doang, apa ada informasinya Ada yang dikasih gitu informasinya. ya. Karena kayaknya gak ada bakat nih. Jadi kerja keras sih sebenarnya percuma sih. Udah gitu main Dota di server saya lagi kan. Aduh. Kalau lo Server ada toxic. ini nggak sih, menurut lo harus punya bakat juga nggak sih jadi seorang komika, atau jadi seorang yang kerja di dunia entertainment gitu? Kalau di entertainment mungkin, tapi kalau bicara khusus di stand up itu adalah kesenian yang bisa dipelajarin gitu, karena Oke. tekniknya jelas gitu, tekniknya jelas, ilmunya juga jelas gitu kan, bukan yang kayak lawak grup itu yang perlu
cepat mainnya gitu. Kalau stand up mah orang pendiam, orang apa ya bisa gitu selagi dia punya keresahan dan dia tahu tekniknya gitu cara. Kan kalau stand up nulis gitu jadi. Nulis dulu ya. Iya, harus nulis materi. Benar. Stand up itu kan nulis dari keresahan terus bikin setup, punchline gitu doang gitu. Sebenarnya maksudnya bisa dipelajarin kalau stand up beda. Cuman kadang ketika kita udah stand up orang tahu kita, kerjaan kita tuh jadi meluas gitu. Jadi tiba-tiba jadi nge-host, tiba-tiba jadi MC, tiba-tiba di TV, main sketsa gitu. Itu udah dibutuhkan skill yang beda lagi gitu. Jadi gimana kemudian akhirnya lo kayak elevate ya untuk lo bisa meningkatkan skill tadi. Kalau misalnya lo bilang ya namanya komika kan berarti sebenarnya tekniknya itu aja ya, quote-unquote ya. Lo diajarin cara nulis, diajarin cara build up, kemudian ada punchline, ketawa. Terus akhirnya lo kemudian ketika masuk ke dunia entertainment kan kita sama-sama tahu bahwa itu tuh persaingannya luar biasa ketat, kayak lebih ketat daripada dunia kerja profesional kan. Nah itu gimana caranya lo akhirnya bisa belajar gitu untuk bisa oke deh akhirnya gue main di sketsa juga, gue harus bisa ngelucu secara spontan juga gitu. Jam terbang. Ya karena kalau sekali 2 kali gitu mungkin ya bingung gitu. Cuman karena kita melakukan itu berulang-ulang kali gitu, jadi kita udah tahu gini di kondisi kayak gini. Ntar nih dia ngomong apa, gue udah tahu nanggepinnya apa gitu. Gue percaya apapun itu sebelum nyampe nyentuh ke profesional, kalau skill tuh bisa diasah, tapi modal utamanya tetap attitude sih kalau di entertainment ya. Kalau skill tuh kadang ya bisa diasah gitu. Kadang kita kalau udah kenal baik sama orang-orang gitu, misalnya sama produser apa gitu, ya dia kerja dimanapun nih bikin program apa, Rispo gitu. Kadang inget aja gitu, ada aja kerjaannya jadinya gitu. Tapi setuju sih memang karena nggak cuma di entertain ya, I think ya semua perusahaan atau bidang attitude is number one. Gitu. Lu kalau misalnya kerja atau skill lu sebagus apapun, orang nggak demen sama lu, akan susah mau kemana pun. Atau bahkan mungkin dipercaya gitu buat next project gitu kan. Itu akan susah sih. Apakah kemudian Bang Eza ini adalah salah satu kriteria yang menjadi dasar penilaian lo ketika lo lihat bukan hanya CV gitu ya. Jadi lo juga kan pasti kayak ada, gue bilangnya adalah faktor tidak kasat mata ketika memang kita tuh lagi milih orang dan masuk ke perusahaan gitu. Nih gue. Kayak film horor ya, tidak kasat mata. Tapi bener Bang Eza, gue kadang ada ketemu orang gak kenal apa gue. Kayaknya nggak asik nih. Itu gimana ya? Ada yang emang pembawaan. Ini karena Eza adalah orang yang suka berkecimpung di dunia rekrutmen dan lo juga kan background psikologi. Gue mau nanya soal faktor tidak kasat mata itu. Apakah hal tersebut yang bikin lo kesulitan gitu ya untuk bisa, oke, ini orang gue lanjutin ke user nih. Ini gue sampai di sini aja gitu. Sebenarnya kan ketika interview kita kan nilai hard skill sama soft skills gitu ya. Jadi kalau misalnya hard skill selama CV-nya kita gali, kita probing dan kita coba kayak lu bisa nggak terus dia proven itu lah kita masukin user gitu. Tapi ada hal lain nih kayak misalnya soft skills gitu. Pada saat dia present ke kita gitu sebagai HR gitu, gimana dia ngejelasin idea, gimana cara dia komunikasi dengan orang lain, atau bahkan mungkin sesimpel gue kayak lo kalau misalnya punya konflik, lo ngapain tuh sama orang itu gitu kan. Jadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, mereka menjawabnya mungkin gue rasa kayak ini off banget sih nih orang gitu. Jawaban template gue di TikTok ya. Jawaban template banget sih gitu. Gue juga mau nanya gue kayak nggak asik banget sih gitu. Bukan nggak asik dalam arti bukan kayak dia harus bikin ketawa atau gimana, tapi gimana caranya dia melewati satu momen atau bahkan mungkin kayak tantangan, terus gimana ngelewatinnya gitu loh. Itu sih yang gue nilai, dan kalau misalnya si kandidat itu gue rasa nggak pas gitu ya dengan standar yang udah kita tentukan gitu dari HR, itu sih yang gue nggak akan lanjutin ke user, dan gue rasa juga akan berat karena user ujung-ujungnya kayak nanti gue dapat komen gitu, gimana sih lo orang kayak gini kasih ke gue gitu kan. Itu sering banget tuh di dunia HR, dan itu terjadi di belakang meja teman-teman. Jadi itu nggak akan dibikin konten, jadi itulah yang keluh kesah sebagai HR lah. Mau nambahin juga nih kan tadi masalah karakter lah ya gitu. Kan perusahaan juga punya budaya kan ya. Maksudnya budayanya beda-beda. Kalau startup tuh yang lebih dinamik gitu kan. Kalau di BUMN mungkin lebih stabil gitu kan, slow. Nah itu juga kan dilihat juga nih orangnya satset-satset nggak sih gitu kan, atau orangnya slow aja atau gimana, itu juga kan dilihat ya. Kadang aku pun sebagai HR emang ada subjektifnya dikit lah gitu kan, ini orangnya kayaknya nyaman nih, atau orangnya ya tadi attitude juga kan itu paling-paling ini banget ya, kayak cara dia jawab tuh agak nyolot atau agak gimana gitu kan. Itu juga jadi penilaian banget sih gitu. Emang benar-benar faktor utama. Kalau misalnya bisa di breakdown nih, Stri, apa aja sih menurut lo poin-poin yang membuat lo kadang-kadang gue akan lanjutin lo di tahap berikutnya?
Yang pertama tadi attitude. Yang kedua, kalau dari aku sih lebih ke cara kerja dia tuh kan kita ada psikotes juga. Terus kan dari interview, dari cara dia jawab tuh cepat nggak sih? Dia mungkin kita nggak masalah ya dia mau minta waktu buat mikir, oke gitu. Tapi dari cara menjawab dia tuh kayak gimana sih gitu kan? Terus juga maksudnya kita nggak menilai jawaban, tapi dari cara dia menjawab, terus juga dari kecepatan dia menjawab tuh, oh dia orangnya tuh ternyata bisa menyesuaikan dengan cepat gitu, bisa beradaptasi gitu kan. Terus yang pasti ya mengerti dengan pekerjaannya juga sih, nggak yang template kayak tadi, atau mungkin yang dia tuh cuman baca di Google, tapi tidak memahami banget itu sih. Yes, gitu. At least mungkin komunikasi terstruktur ya sama Yes, kerangka berpikir benar. dari Iya, seorang iya. kandidat Nah, itu yang dia. itu menjadikan kayak oke nih orang tuh bisa kalau misalnya Yes, kita kasih kerjaan ini. Iya. Itu sih. Gampang ngerti lah ya gitu. Iya, benar-benar. Yes. Gue setuju banget sih itu ya. Jadi mungkin kalau balik lagi hampir sama kalau misalnya kita ngomongin soal dunia profesional itu hampir sama juga sama teman-teman yang kerja. Walaupun dunianya itu adalah freelance ya. Kayak yang namanya skill itu bisa diajarin. Tapi kalau misalnya tadi ya kerangka berpikir, cara mereka mengkomunikasikan gitu ya. Terus gimana cara mereka merepresentasikan gitu. Karena ada orang yang pinter banget, tapi dia tuh nggak bisa quote on quote mempresentasikan dirinya secara baik gitu saat proses rekrutmen. Akhirnya kalah sama yang mereka mohon maaf biasa-biasa aja gitu ya. Jadi penting banget sebenarnya teman-teman untuk menurut gue gitu ya, lo punya skill komunikasi yang baik, gak harus lo jadi MC atau moderator sebenarnya. Tapi gimana caranya lo tuh bisa menyampaikan ide dan gagasan itu dengan baik, sampai semua orang walaupun mereka latar belakang pendidikannya itu gak sama, itu bisa ngerti. Nah itu adalah skill tersendiri menurut gue, skill nilai plus yang sangat menonjol ketika proses rekrutmen itu. By the way, untuk topik selanjutnya adalah yang salah satu hal nih yang sering dapat gue curhatan gitu ya, di TikTok, di Instagram itu, kalau kita ngomongin pendidikan gitu ya. Karena tadi gue Eza juga udah bilang dan spill gitu ya, gue adalah salah satu contoh mahasiswa murtad gitu ya, yang dulu pendidikan S1-nya sama kerjaan gue tuh beda jauh banget gitu ya. Dan ternyata baru kemarin juga sebenarnya gue baca artikel 70% dari mahasiswa Indonesia itu merasa salah jurusan gitu ya. Padahal kan kalau misalnya kita kuliah kan punya idealismenya tinggi ya. Dulu pengen tuh gue jadi seorang scientist gitu, seorang jadi engineer gitu kan. Itu semester awal tuh semester pasti. awal gitu. Gue mau berubah dan mau berkontribusi lebih baik untuk Indonesia gitu kan. Dan ternyata along the way ya ternyata lo harus jadi kayak gitu ya. Dan banyak juga profesi-profesi yang baru muncul dalam 5 tahun kebelakang ini. Nah, menurut lo nih, kalau misalnya kita perbandingkan lah ya dari apa yang lo kerjakan sama apa yang sudah lo apa yang lo dulu lakukan gitu ya. Kalian pernah nggak sih kalau misalnya sekarang itu ngerasa pengen 5-10 tahun lagi, kita kan nggak pernah tahu karir kayak gimana kan, untuk pindah haluan misalnya. Lo dulu Pex. Ya kalau gue sih ya gue safe sih. Maksudnya pendapatan ya, karena kan kita nggak tahu ya. Kerjaan-kerjaan entertainment gini kan gak bakal selamanya gitu. Jadi gue buka usaha, misalnya usaha makanan atau clothing atau ya pokoknya jual apalah gitu, jadi pedagang lah. Tapi gitu. dulu memang lo gak ada mimpi untuk jadi seorang gamers gitu, gak ada? Keinginan gitu? Atau waktu lo sekolah, lo mimpinya tuh jadi apa sih? Gue cita-cita mah banyak sih. Pengen jadi manajer bola gitu. Pasti main football manager. Banyak pengen jadi stand up comedian juga, komikus juga, sutradara juga, banyak gamer ya? profesional, iya jadi banyak cita-citanya. Kalau lo kok ada keinginan untuk, ya gue pengen coba-coba juga nih, karena gue juga udah tahu kan produksi film tuh kayak gimana, seru juga kayaknya misalnya gue jadi scriptwriter, atau misalnya gue jadi produser, atau gue jadi sutradara gitu. Ya mulai mengarah ke situ sih, makanya gue bikin kantor sendiri sekarang kan, dan bikin kantor gue PH juga, baru nyelesain series sama salah satu brand juga gitu, dan ternyata pusing. Tapi gue harus ke arah situ gitu, karena sebagai kreator gitu, sebagai talent ya ada masanya gitu, nanti mungkin gue tua atau apa gitu, nggak mungkin gue bisa harus capek. Sekarang gue masih bisa kerja pagi pulang pagi gitu, cuman kan nggak selamanya nggak harus kayak gitu. Makanya gue bikin kantor, suatu saat ya harapannya ya nantinya kantor gue gede, gue bisa bikin sesuatu yang nggak harus gue yang di depan gitu. Tapi apa yang lo kerjain sekarang tuh udah sesuai sama passion lo belum sih, Pok? Passion gue sebenarnya apa ya? Ini jadi panjang nih biasanya. Ngomongin passion jadi panjang. Yes. Nggak, yang jelas gue ngerasa kayak syuting gitu, gue passion gitu, karena gue bisa nih dari pagi nih syuting nih,
Gak ngerasa capek. Udah jam 2 gitu gak capek gitu gue. Kalau di lokasi gitu Iya, kayak iya, misal lagi film atau apa gitu. Sementara kalau di TV kadang gue berat gitu, berat. Tapi lo lebih seneng menjalani dunia perfilman berarti ya dibanding iya, TV ya? seneng ngerjainnya, kalau duitnya seneng TV-nya. Enggak, maksudnya kalau di TV gitu gue agak berat karena ngerasa kerjanya tuh sangat keras sekali gitu karena harus ditutup cepat apalagi lebih cepat live ya. lagi Durasi ya. ngapain nih gitu. Iya, Apalagi barengan sama senior kayak yang memang udah biasa di TV gitu. Tapi so far yang lo kerjakan lo seneng ya melakukan hal ini So far seneng sih, seneng. Oke. Semua seneng. Pokoknya yang selagi masih di entertainment gue seneng-seneng aja. Sekarang gue mau ke istri, karena tadi gue udah nyinggung-nyinggung soal passion. Menurut lo, kerja ngikutin passion itu penting gak sih sebenarnya? Dan selain passion sebenarnya ada hal lain gak yang harus dipertimbangkan? Kalau dari sisi psikologi menurut lo? Oke. Kalau masalah passion ya, itu kan kalau ngomongin dari psikologi itu ada psikologi perkembangan. Tuh dari usia 20 sampai 25 katakanlah itu masa eksplorasi ya. Jadi benar-benar di situ tuh quarter life crisis banget. Ya, sering dengar ya. Jadi ya orang tuh life crisis. Anxiety. healing. Ya, itu kan banyak tuh yang aduh habis lulus kuliah, sekolah mau ngapain gitu kan. Nah, di situ emang masa-masanya kita berpikir mencari identitas diri gitu. Nah, kalau ngomongin yang passion di sini ada orang yang beruntung udah tahu passion dari lahir kan, tadi bakat gitu. Tapi ada juga orang yang nggak tahu setelah dia lulus kuliah bahkan udah oke aku psikologi nih, tapi setelah lulus nggak tahu nih mau jadi HRD, psikolog apa gitu kan. Nah, itu kalau menurut aku bisa membangun passion. Jadi ada yang mengejar, ada yang membangun. Kalau mengejar ya udah dia udah tahu passion dari lahir. Kalau membangun ya udah kayak aku kan dulu sebenarnya psikologinya lebih ke klinis ya maunya. Jadi psikolog di rumah sakit gitu kan. Tapi ternyata dapat peluangnya di industri HRD gitu. Setelah aku jalanin, ternyata ya cocok juga gitu kan. Ya udah setelah aku jalanin gitu kan sekitar ya berapa tahun gitu kan. Terus oh ya udah cocok dan akhirnya ini menjadi passion aku gitu. Jadi aku membangun passion di HRD dan sampai sekarang tuh bikin konten tentang HRD juga dan ya ada sangkut pautnya sama psikologi karir gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih itu kita jangan yang terpatok harus sesuai passion bla 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 gitu. Tapi kita coba dulu deh eksplorasi. A, B, C, D, kayak waktu kuliah pun jangan akademik terus gitu. Makanya aku juga tekanin banget ya kayak ke teman-teman yang suka DM gitu kan, ya udah kamu ikutan BEM, ikutan kepanitiaan. Ya supaya kamu tuh tahu kamu tuh cocok di sini, di A, B, C kayak gitu sih. Biar tahu dulu gitu kan. Gitu. Kalau dari lo Bang, menurut lo gimana Bang? Ini kayaknya banyak juga sih pasti pertanyaan. Sebenarnya Fashion. Sebenarnya mungkin gini, gue setuju sama kata-kata Is gitu ya. Di dalam psikologi memang di usia 20 sampai dengan ya let's say paling mentok itu 30 lah, 20-30 tuh adalah usia di mana seharusnya memang kita fight untuk apapun yang ingin kita kejar. Kalau misalnya lu pengen bisnis, hayo gitu. Lu pengen jadi YouTuber, hayo. Lu pengen jadi apapun yang ada di bayangan lu, hayo. Sehingga ketika lu udah coba berbagai hal, baru lu akan menemukan oke, kayaknya dari kemarin yang gue lakukan kayak gue senang ini deh, gitu. Nggak cuma kayak, oke, gue bingung, gue lulus, gue ngapain ya passion gue gitu. Kalau misalnya cuma mempertanyakan dan lu nggak melakukan satu hal gitu ya, lu nggak akan nemu. Karena balikin lagi tadi kata Is gitu ya, passion itu kita bangun. Nggak cuma kita, oke, gue pengen dapet passion terus tiba-tiba dapet dari langit, itu kan nggak mungkin gitu teman-teman. Jadi kayak sesuatu yang kita bangun dari awal, kita coba segala hal. Kayak misalnya gue deh kayak sebelum gue jadi HRD, gue jadi admin, terus gue juga jadi kayak sempat jadi kayak dua dagang gitu kan. Kayak itu tuh nggak works buat gue gitu loh. Nah dari situ ternyata kayak kayaknya jadi HRD dari psikologi ini bagus ya gitu. Satu dari prospeknya dan juga gue senang gitu. Kenapa gue senang? Karena jadi HRD itu teman-teman, apalagi recruiter gitu ya, adalah mungkin ada satu momen di mana gue kayak HRD atau recruiter itu passion gue. Jadi gue tuh kayak ada satu kandidat Kavina gitu di mana dia feeling thankful lah gitu ketika dia masuk gitu ya, dan dia tuh say gratitude kayak Za makasih ya gue bisa dapet kerjaan yang gue pengen tuh gara-gara lo gitu. Dan itu sih priceless moment yang gue rasa tuh kayak wow, kayak ternyata bisa nempatin orang di waktu yang tepat dan apa yang mereka pengen tuh itu buat gue jadi oke, ini kayak HRD deh passion gue gitu sih Kavina. Jadi balikin lagi, passion itu dibangun teman-teman dan jangan berpatokan kayak I don't know, kan sekarang Gen Z atau bahkan mungkin teman-teman gitu ya nonton kayak wah kita kalau misalnya kerja nggak sesuai passion gitu ya kita resign aja gitu. Nah sebenarnya ada benarnya, ada juga salahnya karena gini, kita kan tergantung prioritas gitu. Jangan sampai karena kita dalam tanda kutip ya menuhankan passion gitu ya sehingga kita nggak tahu nih kayak aduh
gue kerjanya apa ya? Terus abis itu kamu menelantarkan semua tanggung jawab tuh yang seharusnya mungkin kamu jadi tulang punggung atau Nah, bahkan itu. mungkin tiba-tiba kayak ada satu hal urgent gitu yang kamu harus bantu dulu nih secara finansial gitu. So it's okay kalau misalnya kerja nggak sesuai dengan passion gitu loh. Toh masih bisa kita bangun misalnya pakai kegiatan-kegiatan lain di weekend, or even mungkin kita lagi lowong kita bikin bangun passion tersebut gitu. Jadi nggak apa-apa kerja nggak sesuai passion sih Kak Vina. Iya, dan menurut gue ya, yang namanya passion itu sebenarnya nggak cuma satu, Ya, teman-teman. benar. Passion itu tuh bentuk perasaan, dan namanya bentuk perasaan tuh boleh lebih dari satu. Jadi kalau misalnya lo ngerasa, passion gue apa ya? Gue suka ini, tapi gue juga suka ini. Yes. Ya memang banyak, passion itu nggak boleh cuma satu juga gitu ya. Jadi jangan hanya mengkerucutkan diri cuman ke hal yang itu-itu saja. Dan gue setuju banget sama Istri dan Eza tadi bilang, yang namanya membangun passion. Ada satu quotes yang gue lihat di YouTube dan menurut gue sangat works, dan teman-teman di sini mungkin bisa aplikasikan ya. Kan kalau dulu kita tuh sering bilang, wah follow your passion gitu. Padahal kenyataannya dalam hidup kadang-kala kita bahkan nggak pernah tahu passion kita tuh apa. Yang bisa kita lakukan adalah ketika ada kesempatan kita coba dan kita memaksimalkan kinerja kita di pekerjaan itu. Dan akhirnya passion itu baru muncul. Jadi mungkin bukan follow your passion istilahnya, tapi the passion follows you. Nah, ini karena ada juga nih teman-teman mungkin yang lagi nonton di sini dan memiliki keinginan kayak, iya kayaknya gue nggak cocok sih ya gitu untuk bisa kerja kantoran kayak misalnya gue, Eza atau Istri. Gue pengennya kayak gamer saja deh kayak Kopex. Atau kemudian gue pengen jadi entertainer juga kayak misalnya Rismu. Lo ada pesan-pesan gak sih buat orang-orang yang kemudian ingin menekuni dan mengikuti jalur lo gitu, Pex? Kalau dari gue sih, pertama lihat sikon dari dia dulu ya. Apakah dia punya tanggungan atau tidak gitu. Ya kalau misalnya dia banyak waktu free time, mungkin dia bisa ngejar cita-citanya itu. Cuman kan kalau dia punya banyak tanggungan di keluarga, dia harus kerja nggak sih? Betul. Iya. Nggak mungkin dia punya mungkin banyak dia bisa. tanggungan terus tiba-tiba, mama aku mau jadi gamer gitu. Ini kan nggak mungkin gitu. Oh. Yang ada diusir dari rumah. Iya, kerja-kerja freelance gitu tuh Iya, harus iya. ada harus kosong dulu lah istilahnya. Oke. Nggak bisa egois gitu. Oke. Kalau dari lu, Pok, kalau misalnya ada orang yang kayak, gue lagi coba-coba stand up nih, Bang. Gue juga pengen nih nanti kayak lu bisa main di film. Menurut lu apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama kalau lu mau coba-coba stand up ya, yang penting lu suka dulu sama stand up-nya gitu. Kadang ada orang mau stand up gue biar jadi artis gitu. Sementara lu nggak suka sama stand up-nya gitu kan. Orang stand up comedian kan tuh seneng ngomong, nyampein pendapat, orang ketawa gitu. Jadi kalau dia kadang belum suka sama keseniannya tapi pengen mencoba ya suka dulu aja gitu, baru coba-coba gitu. Kalau nggak suka nanti baru sekali dua kali nggak lucu, wah cabut nggak bisa gua gitu. Karena Intinya dia- mungkin kayak temuin purpose-nya dulu nggak sih? Iya. Kayak lu kenapa sih pengen stand up gitu? Niatnya harus lurus dulu, Nah. iya, harus beyond fame, Sama beyond gue money. mau nambahin lagi, Yes. kayaknya anak muda nih harus tahu sih, harus Iya. dicari cita-citanya dia, apa yang pengen dia capai. Mhm. Karena kalau misalnya kan kayak tadi yang dibilangin kan banyak tuh yang bingung lulus mau jadi apa ya, gue mau jadi apa ya. Maksud gue waktu tuh nggak bisa diputar gitu, time flies gitu, cepet banget gitu. Gue nggak berasa toto udah 5 tahun YouTube. Jadi kalau lu nggak mikirin lu mau jadi apa, toto lu udah tua dan lu ya udah gitu-gitu aja. Jadi mendingan lu cari gitu, apa Yes. sih yang lu pengen gitu, dan lu harus kejar itu. Sambil mencoba mungkin kesempatan-kesempatan yang ada ya, Iya, gitu. benar. Jadi jangan kayak Selagi ada kesempatan coba Iya. terus. Kayak gue stand up gue coba, Iya. walaupun gagal. Yang penting nyoba. Tapi nyoba, yang penting nyoba. Yes, bener. Kayak Nah, gitu kalau Akhirnya nyerah gitu keluar. tapi kan keluar sebenarnya juga, pengen iya, terus, cuman karena iya. YouTube-nya naik ya Iya, YouTube udah dulu. gitu. Aku kita ajarin dulu. Boleh abis ini mungkin tektokan gitu ya. Siapa tahu ada proyekan bareng gitu. Nah, kalau misalnya Eza, kalau lo pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah yang memang keinginannya berkarir secara profesional gitu ya, sebagai seorang kerja kantoran, tapi sekarang mereka udah nyoba kemana-mana, tapi kok rasanya nggak dapet panggilan juga. Lo ada pesan-pesan tersendiri nggak? Oke, mungkin gini teman-teman ya. Satu hal, kita bisa mengusahakan apapun yang kita lakukan gitu. Bikin CV, latihan interview, mungkin nontonin konten gue juga Kak Vina, juga Kak Istri juga gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk yang kita usahakan. Tapi ada faktor eksternal yang dimana kita tuh nggak bisa ngatur. Misalnya kayak kondisi pandemi gitu. Kita nggak bisa kayak wah marah gitu ke Tuhan gitu. Wah kapan sih pandemi beres gitu. Akhirnya saya bisa dapat kerja gitu. Nggak bisa. Apalagi mungkin juga kayak kondisi keluarga dan kondisi macam-macam yang intinya kita nggak bisa atur, teman-teman. Jadi jangan lupa juga ada kondisi eksternal dan untuk kondisi eksternal itu jangan pernah lupain doa. Karena sejauh atau sekuat apapun usaha kita yang kita lakukan, kalau misalnya kita tidak include doa dalam setiap usaha kita, itu akan sulit. Gitu. Jadi kayak
mau kita gagal, mau kita kayak, oh gue abis itu ditolak sama HRD, gue tiba-tiba nggak masuk nih interviewer gitu ya. Selama lu niatnya lurus dan juga disertai dengan doa, gue yakin apapun itu buat teman-teman pasti akan tercapai sih. Subhanallah. Ini edisi Ramadan. Iya benar. Asli bulan puasa. Pas lagi bulan puasa. Benar. Sesuai tema. Kalau istri, kalau misalnya ada dicurhatin, Kak, I've done everything, tapi kok kayaknya susah banget ya untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Nah, istri gimana nih ngomongnya? Kalau mau lanjutin doa tadi, doa ibu sih yang paling mujarab banget ya. Karena dulu pengalaman aku emang kata, aku kan manggilnya mama juga kan, oh ya kamu pasti keterima nih, didoain gini-gini. Terus ya kita minta restu, oke itu juga benar-benar ngaruh banget ya dan sesuai kepercayaan masing-masing. Tapi di samping itu tentunya tadi ya ada faktor eksternal yang mungkin kita nggak bisa kontrol. Tapi yang pasti kalau menurut aku sih eksplorasi itu kata kunci dalam berkarir ya. Maksudnya kalau kita gagal di A, gagal di B, ya coba C. Gagal di C, coba D lagi. Jadi sampai ketemu tuh pasti ada ujungnya gitu. Dan itu jangan sampai nyerah kalau kita belum ketemu. Ya namanya hidup kan gitu ya. Maksudnya ada naik turunnya gitu kan. Jadi menurut aku sih selagi kita punya waktu, punya umur ya gitu kan, ya udah coba lagi gitu. Yes. Dan mungkin tambahin ke Kak Vina, mungkin motong ya. Berusaha adaptif sih dengan pasar gitu ya. Iya, benar. Karena apalagi pandemi gitu ya, things change gitu ya. Mungkin orang-orang tuh sekarang kerennya itu orang tuh lebih senang kerja di rumah gitu ya. Kayak atau work from anywhere. iya, work from anywhere Bali, gitu. gitu. Jadinya Healing. teknologi kemudian yang ya bisa dibilang Cara skill cara kerja itu berubah gitu loh. Nggak cuma kayak oke, misalnya kayak kita habis lulus SMA atau SMK, gue pengen jadi buruh pabrik gitu. Gara-gara pandemi lulusan SMA atau SMK susah gitu karena demand-nya dari pabrik tuh juga berasa gitu teman-teman. Jadi ketika ada hal seperti itu, coba untuk adaptif dan explore hal lain yang mungkin bisa, balikin lagi eksplorasi ya, yang bisa kamu lakukan gitu. Misalnya tiba-tiba belajar ngoding atau bahkan mungkin kayak Kobex gitu ya, belajar untuk buka YouTube gitu, bikin channel gitu. Yang intinya teman-teman survive dulu gitu. Jadi sehingga teman-teman akan bisa lebih ya menemukan meaningful karir lah buat teman-teman semuanya sih. Iya. Karena memang menurut gue, dan ini juga merupakan salah satu hal yang gue denger juga gitu ya dari beberapa senior-senior, yang namanya karir tuh nggak selamanya vertikal atau jalannya ke atas. Ada juga karir yang jalannya ke samping. Contohnya kayak Rismo tadi nih, dia tuh sebenarnya awalnya adalah stand up comedian. Ternyata kemudian dia bisa ke samping gitu ya. Dia juga akhirnya jadi seorang artis main film. Kita nggak pernah tahu nanti ke depan mungkin dia jadi produser atau kemudian dia punya PH gitu. Itu adalah jenis-jenis karir yang menyamping teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat karir tuh, oh pokoknya dari staff gue harus jadi manajer sampai jadi direktur. Nggak selamanya. Di industri kayak gini, apalagi di dunia gig ekonomi gini, lo bisa banget untuk punya karir yang menyamping, nggak lagi ke atas gitu. Nah, bener-bener seru banget ya gila pembahasan kita dari tadi. Ngomongin dunia karir itu emang nggak ada habisnya. Ditambah memang banyak banget profesi baru yang hadir di dunia pekerjaan, ngebuat banyak potensi baru yang lahir dan untuk Gen Z utamanya para milenial. Nah, karena tadi kita udah serius banget, sekarang gue pengen ngajak kalian untuk main games. Ya, jadi tadi kita akan main game ya, guys. Nama gamesnya adalah True or False. Jadi cara mainnya adalah kalian cukup jawab aja kalau menurut kalian pernyataan itu adalah benar dengan true. Dan kalau misalnya kalian merasa itu pertanyaannya salah, jawabnya dengan false gitu ya. Kita nanti akan gilir satu-satu ya, bener ya? Kita giliran satu-satu. Oke, kita langsung mulai. True or false? Cita-cita profesi paling diminati itu PNS. Lo? False. Kenapa? Karena gue bukan PNS. Oke, lo Za, menurut lo gimana? True di zaman nyokap kita. Oke. False untuk zaman kita. Karena udah mulai berubah nih pandangan orang tentang PNS sih. Oke. Menurut lo, Tri? Kalau aku sih true ya, karena kalau ngelihat kondisi pandemi itu banyak perusahaan yang bangkrut ya. Jadi sekarang tuh banyak cari aman. Makanya sekarang aku lihat pelamar CPNS tuh meningkat sih. Jadi kayaknya ya true sih. Gitu. Lo? False. Karena ya nggak semuanya orang pengen jadi PNS sih. Kalau gue pribadi sih gue menjawab masih mungkin true ya. Tapi di beberapa tempat di Indonesia. Kalau di kota-kota besar kayaknya kita punya pilihan karir lebih luas. Ya, betul. Tapi kalau misalnya teman-teman yang di daerah gitu ya, itu bisa jadi salah satu profesi yang paling diminati saat ini. Oke, kita ke pertanyaan kedua. True or false, kebanyakan Gen Z dan milenial punya kerjaan lebih dari satu? False.
Karena banyak yang males kalau gue lihat sih. Oke. Gen Z itu kerjaannya milih kan. Jadi boro-boro lebih dari satu aja belum tentu mau. Lo sih, Oke. menurut lo? Gen Z, True sih. Oke. Karena kalau sekarang kan zamannya banyak embel-embel HR tapi content creator juga. Jadi Oke. multi potensial gitu kan. Terus selain itu ada juga jadi mentor, ada jadi brand ambassador segala macam itu. Kalau zaman sekarang karena udah makin luas ya. Jadi menurut aku banyak yang punya lebih dari satu sih kerjaan gitu. Bang Eza, True. lo Karena pernah gue- lihat kayaknya di CV anak magang di sebuah tempat ya? Nah akhirnya gue dirujak di Twitter bahas itu. Tapi memang gue melihat satu fenomena yang dimana Gen Z dan milenial adalah banyak yang sandwich generation gitu dari orang tuanya gitu. Sehingga mereka butuh sesuatu yang nggak cuma bisa dibilang active income yang mereka kerja, tapi ada passive income. Misalnya mereka bikin YouTube, atau bahkan mungkin buka bisnis bareng teman, atau apapun yang mereka lakukan sehingga mereka punya side income untuk bisa ya minimal menghidupi diri mereka sih. Karena keluarganya juga sandwich generation sih gitu. Oke. Kok True. Apalagi di circle gua tuh banyak tuh gitu. apa aja tuh profesinya? Kerja nih misalnya nih kerja di sini, tapi Sabtu Minggu Part-time freelance di mana gitu, emang banyak yang kayak gitu nyari side joban gitu. Bahkan ada beberapa orang yang penghasilannya lebih gede dari side job gitu, cuman di perusahaan dia untuk Kayaknya dia ngamanin. nyindir kita deh, Za. Gue ketawa paling kencang soalnya. Karena iya banyak itu. Jangan ketawa dulu, udah lewat masa SPT. Udah lewat. Nggak, tapi benar di teman-teman gue, circle gue itu side job mereka lebih gede. Dia butuh perusahaan cuma buat mengamankan status, asuransi segala macam gitu. Jadi duitnya tetap di Lo side jangan job. disiu-siu aja. Duitnya tetap Iya, gedean di iya, luar. iya. Oke. Kalau gue sih jawabnya true juga sih. Sebenarnya karena balik lagi gue pernah lihat fenomena kayak di Twitter ya. Ada beberapa orang yang nge-spill gitu ya. Bahkan anak magang sekarang balik lagi karena memang sekarang tuh dunianya persaingannya jadi lebih ketat gitu ya. Mereka tuh bahkan udah mulai magang dari semester 1. Lo bayangin cuy. Semester 1. Jadi ketika mereka udah masuk kerja terus harus ngirim CV itu tuh kayak magangnya udah di 5 atau di 6 tempat. Dan mereka bahkan ada yang magang tuh yang sekali magang itu 2 tempat yang berbeda. Jadi gue pikir kayak terlalu ambis ya, tapi memang itu yang terjadi saat ini sih. Mungkin karena memang mereka dituntut untuk punya kepemilikan dan harus bisa menghadapi persaingan yang lebih ketat menurut gue. Memang lebih kompetitif sekarang sih. Yes. Oke, pertanyaan ketiga. True or false? Lebih enak kerja di rumah daripada di kantor atau di luar? Eza? Jawabannya tergantung sih. Oke. Karena Sangat diplomatis sekali. iya, Kamu gue nggak HR. bisa nih tiba-tiba misalnya kayak oke kita kerja di rumah atau kerja di kantor gitu. Oke. Karena balikin lagi tergantung jenis kerjaannya. Orang lapangan nggak mungkin kita suruh kerja di rumah gitu. Jadi buat gue pribadi tergantung sama jenis kerjaannya. Kalau bisa idealnya di zaman sekarang di tengah pandemi gitu ya, gue rasa sih hybrid gitu. Boleh nih misalnya teman-teman milih kayak kerja di rumah, tapi kalau misalnya ada kerjaan keluar ke kantor gitu ya, itu boleh juga gitu. Jadi ya bisa dibilang balance lah, nggak kayak di rumah aja atau bahkan di kantor aja gitu. Menurut lo kok kalau misalnya di dunia entertainment? False. Udah pasti di luar ya. Ya di luar lah gitu, nggak mungkin di rumah. Gue juga di rumah itu kadang capek suruh gendong anak. Jadi dia kayaknya ini ya nggak mau membagi beban rumah tangga. Berasa gitu kalau di rumah ya. Enggak, gua tuh capek kerja nih dari pagi sampai malam itu capek gitu gua. Cuman kayaknya bini gua lebih capek gitu. Gua capek setuju. banget kayaknya gua. Pekerjaan paling berat tuh jadi ibu rumah tangga. Gua baru sehari di rumah, aduh, sini pegel-pegel. Kata orang kan dulu ya gua ya. Katanya enak pulang kerja kalau udah ada anak capeknya hilang. Kagak lah. Capek mah capek, belum bisa hilang. Udah gimana mau hilang? Sampai rumah capek-capek suruh jadi kuda gua. Oke. Kopex, menurut lo enakan kerja di rumah atau di luar? Kalau menurut gue sih subjektif ya, tergantung ke karakter orangnya. Apakah dia cenderung introvert atau cenderung extrovert gitu. Kalau Kalau lu gue kan pribadi? lebih ke introvert ya, jadi gue ya suka-suka aja kerja di rumah. Oke, istri, menurut lo gimana? Kayaknya true-nya di rumah sih karena Oke. nggak terlalu suka yang aturan. Makanya kenapa aku resign gitu kan? Karena aku Oke. orangnya lebih suka fleksibel gitu. iya. Jadi aku bisa mengatur diriku sendiri gitu. Oke, jadi lebih enak kerja di rumah. Kalau gue pribadi, gue setuju sama Eza sih sebenarnya. Gue seneng di rumah, seneng di kantor juga. Tapi memang dua-duanya harus seimbang Yes. gitu. Jadi nggak ada yang di rumah terus, nggak ada yang di kantor terus gitu. Jadi memang balance. Tapi balik lagi,
profesinya apa sih ya. Kalau kantoran mungkin bisa kayak gitu, tapi bagi teman-teman yang di site atau teman-teman yang memang kerjaannya harus di luar, ya kayaknya agak sulit ya kalau misalnya kemudian mereka harus di rumah aja. Oke guys, gak kerasa banget obrolan yang seru ini harus berakhir. 2 jam loh. 2 jam ya? Oh my God, gak kerasa banget. Jujur seru banget ngomongin seputar karir karena emang ini merupakan topik yang penting banget dibahas, utamanya buat lo semua para Gen Z dan milenial yang masih suka cari-cari kerjaan yang paling pas. Nah, gue sih berharap kalian yang nonton bisa dapat banyak insight. Jadi sekarang yang masih cari-cari kerja bisa ambil tips beberapa yang tadi udah di-share sama Eza, di-share sama istri. Tapi buat teman-teman yang juga kayak ngerasa gue kayaknya lebih pas untuk bisa jadi seorang freelancer gitu ya, bisa juga ngikutin tipsnya Kopex atau Rispo gitu ya. Gue juga mau say thanks nih ke teman-teman yang udah nyempetin hadir ke Leaders on Leaders. Thank you banget Rispo, Eza, Istri, dan Kopex yang udah seru banget tadi ngebahasnya, mulai dari ngebahas karir sampai ngebahas anak. Oke, dan untuk kalian yang nonton, semoga tayangan ini bisa menghibur dan pastinya bermanfaat. Jangan lupa juga untuk saksikan episode selanjutnya dari Leaders on Leaders. Kalian bisa saksiin, pantengin di www.cxomedia.id. Akhir kata, gue Vina Mulyana, Eza, Istri, Kopex, dan Rispo undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye! Goodbye.